Namaku Nia. Bulan Oktober tahun ini usiaku 39 tahun. Malam ini seharusnya aku berada di villa kawasan Puncak, menikmati liburan tahun baru bersama keluarga. Acara yang sudah dijadwalkan seminggu yang lalu bersama Bang Firman suamiku, beserta anak-anak kami, Tio dan Nanda. Tapi ternyata Tuhan berkata lain. Malam ini yang terjadi bukanlah sukaria bercengkrama dengan keluarga seperti yang direncanakan. Aku sendirian di stasiun kereta api, berjalan tak tahu arah tujuan. Sebentar berjalan, sebentar berhenti, lalu duduk di kursi yang berderet di ruang tunggu stasiun. Sudah 2 jam aku berada di sini, tapi belum kuputuskan kemana tujuanku. 4 jam yang lalu, aku seorang perempuan yang punya segalanya. Kehormatan, suami yang mapan dengan posisi di kantor cukup bagus, dan tentu saja dengan penghasilan yang lumayan besar menurut ukuranku, anak-anak yang lucu dan pintar serta penyayang, rumah mewah di kawasan bergengsi, dan beberapa kendaraan siap menemani kemanapun pergi. Tapi saat ini, aku hanyalah perempuan hina yang harus lenyap dari bumi. Berbekal sebuah koper dan beberapa lembar uang di dompet, aku hanyalah seonggok raga dan jiwa kotor yang setiap saat pantas diludahi. Aku merasa Tuhan marah hingga Dia menghukumku untuk menebus semua kesalahan yang kulakukan. Semua berawal dari pertemuan dengan teman sekolah di Facebook. Tertera di notifikasi ada seseorang yang ingin menjalin pertemanan. Tiba-tiba jantung berdetak cepat dan wajahku pun menjadi panas memerah membaca nama akun Facebook tersebut. Dharma. Aku berdiam sejenak sambil terus menatap nama yang tertera di layar monitor. Gejolak di dalam dada semakin kencang ketika aku klik nama tersebut. Sebuah foto laki-laki dewasa, tegap dan tampan terbuka. Aku perhatikan wajahnya banyak berubah, tapi masih bisa dikenali kalau itu Dharma, teman sekolahku dulu. Ketua OSIS yang menjadi pembicaraan teman-teman sekelasku karena kecerdasan dan ketampanannya. Sejak dulu aku mengaguminya. Debaran hati yang spontan muncul persis seperti yang kurasakan saat berpapasan di sekolah. Aku merasakan ada kebahagiaan yang sangat, walaupun hanya memandanginya di foto. Hah? Dia masih ingat aku? Bisikku di antara bahagia membuncah. Padahal semasa sekolah dulu aku tidak pernah berani mendekat karena dia selalu dikerumuni cewek-cewek cantik. Aku hanya bisa memandang dari jauh dan bermimpi menjadi kekasihnya. Sampai lulus sekolah, aku cuma bisa mengenggam mimpi-mimpiku saja. Kini, setelah 20 tahun lebih tidak bertemu dan 16 tahun pernikahanku dengan Bang Firman, Dharma datang lagi menghiasi hari-hariku. Cinta monyet masa remaja kembali tumbuh. Siang dan malam bayangannya selalu hadir. Aku jatuh cinta lagi. Kali ini Dharma menyambut cintaku. Betapa bahagianya, karena mimpiku sejak dulu menjadi kekasihnya sekarang terwujud. Aku merasa hari-hari yang sangat indah. Ada bahagia sekaligus tersiksa ketika tidak bisa bertemu Dharma. Pertemuan demi pertemuan kami jalani bersama, tentu saja tanpa sepengetahuan Bang Firman dan anak-anak. 4 bulan lamanya aku berhubungan dengan Dharma tanpa ada hambatan yang berarti, karena suami selalu tugas keluar kota. Bang Firman pulang setiap Jumat sore, Minggu sore sudah pergi lagi keluar kota. Hal ini sudah berjalan hampir setahun dan membuatku lebih leluasa. Sampai suatu saat, Dharma mengajakku menikah. Nia, kamu harus bercerai, kita saling mencintai dan kita harus menikah. Aku tersentak. Bagaimana dengan anak-anak? Aku tidak mungkin bisa berpisah dengan mereka, dan Bang Firman juga tidak mungkin memberikan hak asuh mereka padaku jika terjadi perceraian. Bagaimana? Kamu setuju kan? Aku terdiam, rasanya sulit untuk menjawab. Bagaimana dengan istrimu, anak-anakmu,
Aku balik bertanya. Nia, kamu tidak perlu mengkhawatirkan itu. Perkawinanku tidak bahagia. Dharma mencoba meyakinkanku. Ayo Nia, jujurlah pada diri sendiri. Kamu juga tidak bahagia kan? Lagi-lagi aku terdiam. 4 bulan mengenal Dharma cukup banyak yang aku ketahui mengenai dia. Kami sering berbincang dari hal yang lucu sampai serius. Hingga suatu saat aku berhasil mengorek keterangan kalau dia sudah 2 kali menikah. Dari istri pertama punya anak 1, tapi sudah 2 tahun berpisah tanpa status yang jelas. Maksudnya Dharma mengabaikan permintaan cerai istri pertamanya, tapi dia pun tidak menafkahinya. Dari istri kedua, Dharma tidak memperoleh anak, dan dia resmi bercerai di pengadilan agama. Dan yang membuatku kaget, ternyata dia punya anak yang masih kecil dengan seorang perempuan yang tidak dinikahinya. Astagfirullah. Tiba-tiba aku sadar, pantaskah Dharma aku harapkan sebagai pendamping kelak? Dan masuk akalkah aku mengorbankan keluarga yang sudah kubangun dengan penuh perjuangan selama 20 tahun lebih? Semakin jelas, kalau kini aku harus mulai menjauhi laki-laki yang tidak bisa diharapkan mampu menjadi pemimpin keluarga. Sejak tahu itu, aku tidak mau bertemu Dharma. Aku berusaha menghindar, bahkan telepon dari Dharma pun selalu keabaikan. Sampai suatu hari, kulihat ada pesan pendek masuk melalui telepon selulerku. Kalau kamu tidak angkat telepon, aku akan ke rumahmu sekarang juga. Jantungku berdetak kencang. Telepon kembali berbunyi dari Dharma. Aku menarik napas panjang dan menjawab telepon. Sudahlah Dharma, kita harus hentikan ini. Kumohon, pergilah, jangan menemuiku lagi. Apa kamu bilang? Setelah aku berhasil menemukanmu, kamu ingin aku pergi? Tidak bisa, Nia. Aku sangat mencintaimu. Aku rela meninggalkan keluarga demi kamu. Aku ingin menikahimu. Aku tidak mau kehilangan kamu, Nia. Suara Dharma memohon. Tapi aku tidak mau meninggalkan keluargaku, Dharma, kita harus berpisah. Mulai sekarang aku tidak mau menemuimu lagi. Jawabku tegas sambil langsung menutup telepon. Seiring dengan itu, aku tak bisa menahan air mata yang keluar. Aku yakin apa yang kulakukan benar, meski sangat berat berpisah dengan laki-laki yang kupuja sejak SMA. 16 tahun pernikahan dengan Bang Firman tidaklah berjalan mulus. Tapi bukan berarti karena sudah menemukan sosok yang sangat kukagumi ketika remaja, maka sah-sah saja bagiku meninggalkan suami dan anak-anak. Cobaan demi cobaan dalam rumah tangga selama ini tidak sedikit, tapi selalu bisa kami atasi bersama. Salah satu yang terberat adalah ketika tahun 2002, ibu mertua menyuruh Bang Firman menceraikanku hanya karena merasa tidak cocok denganku. Berkali-kali suami menolak keinginan ibunya, padahal sudah ada calon istri yang dipersiapkan untuknya. Entah kenapa ibu mertua sangat membenciku. Ada saja kesalahanku yang dicari-carinya. Saat itu aku hampir tidak tahan dan meminta Bang Firman untuk menceraikan, tapi dia berhasil meyakinkan untuk mempertahankan pernikahan kami. Aku mencoba melupakan Dharma. Awalnya merasa tidak terlalu sulit, karena aku mulai mensyukuri apa yang Allah berikan. Anak-anak yang lucu, suami yang baik dan bertanggung jawab, serta rezeki yang melimpah. Bersyukur aku bisa membantu orang tua di Bogor. Kedua adik-adikku sudah selesai kuliahnya, sementara yang satu lagi masih sekolah menengah. Ketika mulai bekerja, aku sudah menjadi tulang punggung keluarga. Sampai sudah menikah pun, aku masih bisa membantu orang tua dan adik-adik. Apalagi ketika ibu sakit, aku harus bolak-balik ke Bogor, bergantian dengan kakak mengurus ibu. Sudah lebih dari 30 tahun, ibu mengidap penyakit kanker. Tapi dia tak pernah terlihat kesakitan, cuma berat badannya saja yang turun drastis. Beberapa waktu terasa damai sampai panggilan masuk di ponsel dari Dharma. Aku berusaha mengabaikannya, namun tersentak saat dari jendela kamar sebuah mobil berhenti di depan rumah. Ternyata mobil Dharma. Kuangkat telepon yang masih berbunyi. Apa-apaan kamu? Gila. Ngapain datang ke sini? Kataku dengan suara agak ditahan. Aku harus ketemu sekarang, Nia. Aku tidak bisa berpisah sama kamu. Kalau tidak keluar, aku yang akan masuk. Ancam Dharma sambil menutup telepon. Aku bingung. Rasanya ingin pergi menghindar, tapi kemana? Dharma sudah ada di depan rumah. Aku betul-betul kebingungan. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu kamar. Iya, Bi.
Ada tamu mencari ibu di luar, suara Binani dari luar kamar. Aku menarik napas. Ku ambil kunci mobil yang ada di meja kecil dan langsung keluar. Saya pergi dulu ya, Bi. Sekalian nanti jemput anak-anak. Pintu depan biar saya yang kunci. Bibi teruskan saja masaknya, kataku sambil keluar kamar. Dharma yang sedang duduk di ruang tamu menghampiriku yang terus berjalan menuju pintu depan. Kita harus bicara, Nia. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Dharma berusaha meraihku. Aku menepis tangannya. Hentikan. Tak ada yang harus dibicarakan lagi. Aku mau jemput anak-anakku sekarang. Aku mau kamu pergi dari hidupku. Aku... Belum selesai berbicara, Dharma menutup mulutku sambil memeluk. Aku mencintaimu, Nia. Aku tidak bisa hidup tanpamu, suara Dharma gemetar sambil tetap mendekapku. Tidak bertemu kamu sangat menyiksaku, Nia. Aku rindu kamu. Dharma berusaha meyakinkanku dengan memberi tekanan pada kalimat terakhir. Lepaskan aku atau aku akan berteriak, ancamku sambil berontak melepaskan diri. Dharma tampak panik dan segera melepas tangannya. Baik, aku tunggu nanti jam 7 malam di tempat biasa. Dharma berkata sambil pergi meninggalkanku. Aku tidak akan datang, jawabku tegas. Aku akan tetap menunggu, katanya sambil berlalu. Hari Sabtu adalah momen di mana aku, Bang Firman, juga anak-anak berkumpul. Beberapa minggu terakhir, aku harus bolak-balik ke Bogor menengok ibu yang sakit parah. Tapi minggu ini, aku tidak ingin keluar rumah, ingin istirahat bersama anak-anak. Seharian, aku betul-betul menikmati kebersamaan dengan keluarga. Pertemuan terakhir dengan Dharma adalah pada saat dia datang ke rumah. Sejak itu, aku langsung ganti nomor telepon. Sudah 2 minggu tidak ada kontak di antara kami. Meskipun begitu, aku tetap was-was. Takut kejadian sebelumnya terulang lagi. Sepertinya aku harus mencari jalan untuk bisa lepas dari Dharma. Aku ingin menutup lembaran dengannya dan membangun lagi kebahagiaan hidup bersama suami dan anak-anak. Rasanya banyak nikmat yang tidak aku syukuri selama ini. 16 tahun pernikahan aku mengalami banyak perubahan, terutama dari segi materi. Karir suamiku semakin bagus, tentu saja penghasilan pun lumayan besar, tapi kebiasaanku untuk berhemat tidaklah hilang. Bukan berarti aku pelit untuk berbagi. Zakat misalnya, aku tetap utamakan. Sedekah dan infak adalah kegiatan rutinku, tapi menabung juga aku prioritaskan. Tidak sia-sia, alhamdulillah kamu mampu membeli rumah besar di kawasan bergengsi, beberapa kendaraan, dan juga tabungan yang menurut ukuranku cukup banyak. Mi, kok melamun? Bang Firman mengejutkanku dengan tepukan di bahu. Ada apa sih? Sambungnya sambil duduk di sebelahku. Pi, pindah rumah yuk. Aku menunggu reaksi Bang Firman. Benar saja, Bang Firman mengerutkan dahinya. Loh, kenapa pindah? Aku tersenyum. Aku ingin suasana baru. Kalau bisa kita pindah ke dekat kantor papi gimana? Kataku masih menatap Bang Firman. Boleh juga, tapi bagaimana dengan anak-anak? Mereka harus pindah juga. Terus kalau tugasku dipindahkan lagi gimana? Apa kamu mau pindah-pindah terus? Bang Firman balik bertanya. Tapi aku nggak mau jauh dari papi. Aku mau papi bisa pulang ke rumah setiap hari. Aku bosan tinggal di sini. Aku jenuh. Ya, kalau mami mau pindah sih, okelah kita pikirkan. Kapan ya bagusnya? Bang Firman akhirnya menyetujui. Aku senang sekali, karena rencana untuk menjauh dari Dharma jadi lebih mudah. Pagi-pagi sepulang mengantar anak-anak berangkat sekolah, aku ke pasar modern, membeli bahan dan peralatan kue untuk mencoba resep baru. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Mi, lagi di mana? Suara Bang Firman terdengar kecil tapi jelas. Lagi di pasar, Pi. Kenapa? Suaranya kok kecil banget? Begini, Mi. Bisa transfer gak ke rekeningku 50 juta sekarang? Suara Bang Firman terdengar lebih jelas. Banyak amat. Buat apa, Pi? Tanyaku heran. Mas Pri mau pinjam uang buat uang muka rumah. Yang punya rumah minta hari ini. Dia pinjamnya gak lama kok, cuma 3 atau 4 hari. Mas Pri adalah teman dekat Bang Firman. Sudah 2 kali dia pinjam uang dan tepat waktu pengembaliannya. Jadi buatku tidak masalah. Hitung-hitung bantu teman juga. Ya sudah, kalau begitu aku transfer hari ini ya. Kalau sudah transfer aku kasih kabar. Hari Jumat berikutnya, Bang Firman pulang ke rumah. Namun tidak seperti biasanya dia banyak merenung. Jadi lebih pendiam seperti sedang menghadapi masalah berat. Dia menjawab pertanyaanku dengan kalimat-kalimat pendek, sepertinya enggan berbicara. Sampai malam hari menjelang tidur,
Bang Firman seperti orang gelisah, mengurung diri di ruang kerja. Perlahan aku mengetuk pintu ruang kerja. Ia masuk. Terdengar suara Bang Firman dari dalam. "Bang, ada apa sih? Kok tumben-tumben murung begitu? Ada masalah ya?" Tanyaku hati-hati. "Anak-anak sudah tidur?" Bang Firman balik bertanya sambil menarik nafas. Diusapnya muka dengan kedua tangan seolah ingin melepaskan kepenatan. Aku mengangguk mengiyakan. "Ada apa, Bang? Bilang sama aku." Aku mendesak Bang Firman untuk bicara. "Tidak apa-apa, cuma..." Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Aku perlu uang 200 juta. Bang Firman memandangku serius. "Hah? Banyak sekali. Buat apa?" Tanyaku lagi. "Ibu mau menjual kebun sawitnya 300 juta. Kalau dengan harga semurah itu jatuh ke tangan orang lain, lebih baik kalau aku yang beli," katanya masih menatapku. "Tapi uang di tabungan bisa habis kalau diambil semua, tidak ada tabungan lagi." "Mas Pri kan sudah mau bayar beberapa hari lagi. Aku kira cukuplah untuk berjaga-jaga. Lagi pula uang kita kan tidak hilang, ada tanah yang cukup luas buat masa depan kita." Bang Firman berusaha meyakinkanku. "Ya sudah, kalau itu yang membuat papi murung terus tidak apa-apa. Nanti aku ambil uangnya hari Senin dan langsung setor ke rekening papi. Oh ya, ngomong-ngomong, bagaimana rencana pindah?" "Kayaknya ditunda dulu, Mi. Sepertinya aku mau dimutasi lagi." Aku terdiam, merasa kecewa karena sepertinya aku harus menahan keinginan untuk pindah dari kota ini. Ya mau bagaimana lagi? Suami memang dituntut untuk mau ditempatkan atau dimutasikan kemana saja. Harusnya aku sudah terbiasa dengan keadaan di mana aku dan anak-anak jauh dari suami. Tapi kali ini, itu berbeda. Hari Senin pagi-pagi aku menyiapkan sarapan dan mengantar anak-anak berangkat sekolah. Pulang dari sekolah, aku langsung ke bank. Hampir seluruh tabunganku aku ambil dan langsung dipindahkan ke rekening Bang Firman. Kulihat sisa di rekening tinggal 400.000 rupiah. Tak apalah, sebentar lagi Mas Pri juga akan membayar pinjamannya. Selesai urusan di bank, aku langsung ke rumah sambil berpikir mau masak apa. Bang Firman mengambil cuti kerja selama seminggu. Tapi tadi pagi dia ada urusan di kantor cabangnya yang tidak begitu jauh dari tempat tinggal kami sekarang. Katanya sih sampai sore. Jadi aku harus menyiapkan makan malam lebih spesial dari biasa. Itulah kebiasaanku kalau Bang Firman ada di rumah. Hari yang melelahkan, tapi aku merasa senang karena ada suami di rumah. Perlahan aku mulai bisa melupakan Dharma. Kehidupan terasa seperti dulu. Kulihat jam dinding menunjukkan pukul 20.17 WIB. Anak-anak baru saja tidur. Sudah cukup lama Bang Firman menemani anak-anak di kamar mereka. Setelah menjalankan kewajiban menciumi Tio dan Nanda, aku langsung masuk ke kamar, meninggalkan Bang Firman bersama mereka. Beberapa waktu suasana terasa sunyi, sampai terdengar suara pintu terbuka. Aku melihat Bang Firman masuk membawa amplop besar berwarna coklat. Dengan gemetar, dia melemparkan amplop itu. Aku kaget, dan langsung menangkap firasat buruk. Dengan jantung yang berdebar-debar, ku buka amplop itu. Tiba-tiba seluruh badan terasa lemas. Aku langsung terduduk di tempat tidur. Beberapa lembar foto adegan mesraku dan Dharma sekarang berada di tanganku. Foto hasil jepretan sebuah telepon genggam milik Dharma. Tepat di bawah kaki Bang Firman dan foto-foto itu berjatuhan dari tanganku. Ya Allah, kenapa ini terjadi ketika aku mulai memperbaiki kesalahan? Ketika aku mencoba menjauhi lelaki itu dan ingin memulai kembali menjadi istri yang setia. Isakan tangis Bang Firman menyadarkanku bahwa ada orang yang lebih tersakiti dari peristiwa ini. Kulihat laki-laki itu menangis sambil memegang kepala dengan kedua tangannya. Ku dekati dia dan berusaha meraihnya, tapi dengan cepat Bang Firman menghalauku dan berteriak, "Jangan lakukan." Bang Firman terus menangis dan mengacungkan telunjuknya ke arahku. "Jangan berani menyentuhku lagi, pelacur. Dengar baik-baik, malam ini aku menceraikanmu." Jelas sekali aku mendengar perkataannya itu meski dengan nada gemetar. Aku sudah cukup lama curiga kamu berselingkuh dengan lelaki itu. Namun baru tadi pagi semakin jelas kalau kamu sudah mengkhianati perkawinan kita. Aku menangis, berusaha menyusun penjelasan, tapi Bang Firman tak mau mendengar. "Cukup, tak ada yang perlu dijelaskan lagi. Malam ini juga kamu harus pergi. Aku jijik melihatmu." Duniaku runtuh seketika. Malam semakin larut.
Aku masih berada di stasiun kereta api. Kulangkahkan kaki menuju musola yang tidak jauh dari ruang tunggu. Sambil membawa koper, kuinjakan kaki di atas karpet dekil dan berbau. Tapi pada saat itu, aku merasa lebih kotor dan hina dibandingkan alas lantai musola itu. Kuambil air wudhu dan kemudian sholat. Sambil bersujud, aku memohon ampun pada Allah. Aku merasa malu dengan dosa-dosa yang telah kulakukan. Badanku terasa amat letih ketika tiba-tiba ada pesan pendek masuk ke ponsel. Pesan dari salah seorang saudara. "Mbak, cepat pulang. Ibu meninggal 10 menit yang lalu." Lengkap sudah penderitaanku. Kehilangan anak-anak, suami, dan semua kehidupan nyaman disusul kepergian ibu untuk selamanya. Yang sangat memberatkan setelah bercerai adalah Bang Firman selalu memiliki alasan menjauhkanku dari anak-anak. Dia mengancamku untuk tidak menggugat apapun dalam perceraian, termasuk harta gonogini dan hak pengasuhan anak. Jika aku melakukannya, maka dia tidak akan segan-segan melaporkan perselingkuhanku dengan Dharma ke polisi. Aku merasa tidak punya kekuatan untuk melawan Bang Firman. Sakit rasanya jika mengingat anak-anak yang aku besarkan dengan kasih sayang, juga perjuanganku sebagai istri Bang Firman selama 16 tahun berakhir seperti ini. Namun penyesalanku tidak akan mengubah apapun. Hampir 4 bulan sudah aku berada di sebuah pesantren. Yang kurasakan sekarang adalah kepasrahan kepada apa-apa yang sudah digariskan Allah kepadaku. Tapi rindu kepada kedua anakku, Tio dan Nanda, tak pernah mati. Sampai saat ini, aku berusaha mencari mereka yang raib entah kemana. Kehilangan rumah, tanah, dan apa-apa yang menjadi hakku yang berharga, tidaklah sebesar rasa kehilangan kedua anakku. Tio, Nanda, Mami, rindu kalian.